Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 17 untuk mempresentasikan hasil makalah dengan judul Penicillium chrysogenum. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Lutfia Narahman Lubis dengan NIM 2115011024, yang kedua Lucy Ramadia dengan NIM 2115011031, yang ketiga Ratnasari Tai dengan NIM 2115011039, dan yang terakhir Helen dengan NIM 2115011046. Nah, teman-teman, apa aja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengenalan dan struktur Penicillium chrysogenum. Yang kedua, apa aja sifat-sifat Penicillium chrysogenum. Yang ketiga, bagaimana modifikasi jamur Penicillium chrysogenum. Dan yang keempat, klasifikasi jamur Penicillium chrysogenum. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Lucy. Kepada Lucy, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum adalah spesies jamur dalam genus Penicillium dan termasuk dalam famili Trichocomaceae. Jamur ini sebagian besar ditemukan di lingkungan dalam ruangan, terutama di bangunan yang lembab atau rusak karena terkena oleh air. Namun, umumnya jamur ini dapat ditemukan di daerah yang beriklim sedang dan subtropis, dan dapat juga ditemukan dalam beberapa produk makanan. Jamur ini memiliki ciri spesifik, yaitu memiliki hifa yang bersekat atau berseta, miselium bercabang, biasanya tidak berwarna, conidiflora bersekat, dan muncul di atas permukaan. Berasal dari hifa di bawah permukaan, bercabang, dan tidak bercabang. Kepala yang membawa spora berbentuk seperti sapu dengan stigmata, muncul di dalam kelopaknya. Conidium berbentuk rantai karena muncul satu persatu dari stigmata. Selanjutnya, bagaimana cara berkembang biaknya jamur ini? Penicillium chrysogenum berkembang biak dengan cara membentuk rantai kering spora atau yang disebut dengan conodia dari conidophore berbentuk sikat. Conodia ini dibawa oleh arus udara ke situs kolonisasi baru. Conidium pada waktu masih muda itu berwarna hijau, lalu kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Baik, selanjutnya morfologi akan dijelaskan oleh Lutfia. Berikut ini morfologinya. Selanjutnya, berikut ini morfologi Penicillium chrysogenum. Yang pertama conidium, yang kedua sterigmata, yang ketiga metula, yang keempat cabang atau penicillus, yang kelima conidiophore. Selanjutnya, syarat berkembang biak. Penicillium chrysogenum dibiakkan secara berkoloni pada medium Zapecodox yang berdiameter sekitar 4 cm. Jamur ini dibiakkan pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 hari dan memiliki permukaan seperti kapas, berwarna hijau, kekuningan atau hijau agak biru pucat, dan jika telah tua maka akan berwarna semakin gelap. Menurut Pitt dan Hawking, koloni Penicillium chrysogenum tumbuh cepat di atas medium standar pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan pada medium Zapecoides agar menghasilkan conidium berwarna biru kehijauan. Penicillium chrysogenum bersifat mesofilik. Tumbuh minimum pada suhu 4 derajat Celcius dan tumbuh optimum pada suhu 23 derajat Celcius dan maksimum pada suhu 30 derajat Celcius. Penicillium chrysogenum juga akan tumbuh optimum pada derajat keasaman pH antara 4 sampai 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Baik, apa kegunaan Penicillium chrysogenum?
Penicillium chrysogenum adalah salah satu mikroorganisme yang penting dalam bidang industri, terutama dalam menghasilkan salah satu antibiotik komersil yang utama, yaitu penisilin. Antibiotik adalah bahan-bahan bersumber hayati yang pada kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Produksi penisilin oleh jamur Penicillium chrysogenum terjadi selama fase stasioner, sehingga dikenal sebagai hasil metabolit sekunder yang bersifat ekstraseluler. Dalam metabolit sekunder ini terdapat fase pertumbuhan atau tropofase dan fase pembentukan produk atau ibiofase. Kebanyakan produk diproduksi setelah pertumbuhan masuk dalam fase stasioner. Selanjutnya. Nah, apa sifat-sifat Penicillium chrysogenum? Penicillium termasuk dalam Eumycetes atau fungi sejati serta termasuk dalam kelas Deuteromycetes. Penicillium memiliki ujung conidiofor yang tidak melebar, melainkan bercabang-cabang dengan deretan conidium. Kelompok ini meliputi genus yang membentuk conidium dengan struktur yang disebut Penicillus. Penicillium chrysogenum merupakan jamur yang sangat penting di dalam industri fermentasi untuk menghasilkan penisilin. Penicillium chrysogenum ini merupakan penisilin yang stabil terhadap kondisi asam. Next. Lalu, sifat apa yang harus dimiliki oleh penisilin? Yang pertama, menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang. 2. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman. 3. Berspektrum luas, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. 4. Tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. 5. Tetap aktif di dalam plasma, cairan badan, dan eksudat. 6. Larut di dalam air dan bersifat stabil. 7. Bakteriosidal level di dalam tubuh cepat dicapai dan bertahan untuk waktu yang lama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Baik, selanjutnya apa itu penisilin? Di dalam proses produksi penisilin dibutuhkan suatu proses yang aerobik dan aerasi yang efisien. Penisilin merupakan suatu metabolit sekunder yang khas. Selama tahap pertumbuhan, sangat sedikit penisilin yang diproduksi. Tetapi ketika sumber karbon telah habis, tahap reproduksi penisilin baru dimulai. Produksi penisilin oleh jamur Penicillium chrysogenum terjadi selama fase stasioner, sehingga dikenal dengan metabolit sekunder. Jamur dengan reproduksi metabolit sekunder mencegah pertumbuhan bakteri dan membangun zona hambatan di sekitar itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam proses produksi metabolit sekunder, dikenal juga dengan istilah fase pertumbuhan tropofase dan fase pembentukan produk atau yang disebut idiofase. Kebanyakan produk diproduksi setelah pertumbuhan masuk ke dalam fase stasioner. Berikutnya, bagaimana proses modifikasinya? Menurut Kruger dan Kruger, produksi penisilin menggunakan Penicillium chrysogenum berlangsung dari 0 sampai dengan 140 jam atau sekitar 5 sampai 6 hari. Fase pertumbuhan penisilin mempunyai jangka waktu sekitar 40 jam. Selama waktu tersebut, massa dalam sel dibentuk. Setelah fase pertumbuhan berlangsung, tahap produksi penisilin yang sebenarnya dimulai. Pemberian nutrien seperti glukosa dan nitrogen di dalam berbagai komponen medium kultur dapat memperlama tahap produksi penisilin ini dari 120 sampai dengan 180 jam. Menurut Madigan, dalam fase pertumbuhan hasil produksi penisilin sangat sedikit. Ketika sumber glukosa hampir habis, fase produksi penisilin dimulai dengan pemberian berbagai macam komponen pada kultur medium dan dapat meningkatkan hasil penisilin. Menurut penelitian Aritonang, di dalam penelitiannya yang menggunakan air lindi sebagai medium produksi penisilin menggunakan Penicillium chrysogenum, berpendapat bahwa perpanjangan masa inkubasi sel hingga 10 hari perlu dilakukan sebagai penelitian selanjutnya agar mencapai fase stasioner yang berpengaruh terhadap jumlah produksi penisilin. Selanjutnya ada klasifikasi yang akan dilanjutkan oleh Lutfia. Klasifikasi jamur Penicillium chrysogenum.
Klasifikasinya sebagai berikut: kerajaan, fungi, filum Ascomycota, kelas Eurothiomycetes, bangsa Eurytheales, suku Trichocomacia, marga Penicillium, spesies Penicillium chrysogenum. Selanjutnya akan dibahas oleh Ratna. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan klasifikasi tersebut dibuat. Penicillium chrysogenum atau biasa disebut juga dengan Penicillium mutatum. Proses pembagian fungi ini diawali dengan filum Ascomycota yang ditandai dengan ciri-ciri jamur kantung secara general, namun sedikit spesifik karena memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung, atau dengan kata lain, hifanya bersekat dan di tiap sel hifanya berinti satu. Salah satu keunikannya adalah terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascos. Selain itu, proses reproduksinya bisa secara seksual dan aseksual. Lalu turun ke kelas Eurytheomycetes berdasarkan produksi struktur seperti kantung yang mengandung akospora dalam buah tertutup atau askoka. Di ordo Eurothiales hampir sama karakteristiknya seperti kelasnya. Lalu dibagi lagi lebih spesifik ke dalam genus Penicillium berdasarkan kegunaannya yang sangat penting dalam lingkungan, yaitu untuk menghasilkan antibiotik yang membunuh atau menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri di dalam tubuh. Lalu yang terakhir adalah jenis spesiesnya, yaitu Penicillium chrysogenum. Baik teman-teman, dengan semua materi yang sudah selesai dibahas, di sini kami menarik sebuah kesimpulan. Kingdom fungi memiliki banyak spesies dan turunannya yang telah dibuktikan penelitian bahwa fungi termasuk ke dalam golongan eukariotik atau organisme yang memiliki inti sel, yang salah satu spesies dari kingdom fungi adalah Penicillium chrysogenum atau sering disebut dengan Penicillium mutatum. Sama seperti jenis lainnya, fungi ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak termasuk autotrof. Berdasarkan fungsinya, ada jamur yang untuk dimakan, sebagai mutua tumbuhan lain, sebagai parasit, beracun, atau bisa juga dibuat obat dan sebagainya. Jamur Penicillium chrysogenum ini termasuk jamur yang menghasilkan antibiotik. Salah satu ciri khasnya adalah mempunyai septal, miselium bercabang, dan tidak berwarna. Bentuk ciri khas hifanya menyerupai sapu yang disebut penicillius. Produksi penisilin jamur ini terjadi pada fase stasioner atau dikenal dengan metabolit sekunder sehingga bisa mencegah pertumbuhan bakteri dan menghambat zona pertumbuhan di sekitarnya. Penisilin ini digunakan untuk berbagai pengobatan di bidang medis seperti infeksi bakteri gram positif. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.